Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga, video pembelajaran yang ketiga. Kali ini saya akan membahas penerapan variabel dan konstanta di bahasa pemrograman C++. Pada video pembelajaran yang pertama sudah saya perkenalkan bahasa pemrograman Dev C++, kemudian juga struktur pemrograman atau struktur program C++ dan juga contoh sederhana. Pada video pembelajaran kedua, saya sudah jelaskan penerapan tipe data dalam C++. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan variabel dan konstanta di C++. Saya akan share screen. Pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan variabel ya. Jadi variabel di sini adalah berfungsi menampung atau menyimpan nilai. Nilai yang disimpan itu bisa berupa data numerik maupun data string. Nah, nilai yang disimpan ini dapat berubah-ubah selama proses program. Deklarasi variabel bersifat mutlak karena jika tidak diperkenalkan maka C++ tidak akan menerima variabel tersebut. Kemudian variabel bisa dibedakan menjadi dua, yaitu variabel numerik. Nah, variabel numerik juga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu berupa bilangan bulat, bilangan desimal berpresisi tunggal atau floating point, bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision. Kemudian ada juga variabel teks. Variabel teks ini sama dengan variabel string, dibedakan menjadi dua, yaitu karakter atau karakter tunggal dan string untuk rangkaian karakter. Nah, untuk membuat variabel di dalam program C++ ada ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, diperhatikan dalam penggunaan karakter huruf besar maupun kecil. Seperti contohnya, no MHS dengan karakter huruf besar semua, no MHS dengan diawali karakter pertama huruf besar, dan no MHS huruf kecil semua. Itu dianggap berbeda. Ini disebut dengan case sensitive. Kemudian yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf. Contoh yang salah ini ya, bisa Anda lihat di sini INT2A ini salah karena diawali dengan huruf. Maaf, diawali dengan angka. Yang ketiga, tidak menggunakan spasi. Yang diperkenankan adalah underscore ya, simbol underscore. Jadi kalau misalkan kita membuat nama variabelnya terdiri dari beberapa kata, untuk memisahkan kata satu dengan kata yang lain kita bisa gunakan underscore. Ini ada beberapa contoh penulisan yang salah dan benar. Yang kita lihat yang salah di sini, INT bilangan spasi bulat ini salah ya, karena ada spasi. Kemudian tiga contoh di bawahnya ini benar ya. Contoh yang kedua, INT bilangan underscore bulat. Contoh ketiga, INT bilangan bulat tanpa spasi. Dan contoh keempat, underscore bilangan bulat ini juga benar. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan karakter simbol. Nah, ini semua adalah contoh-contoh yang salah karena di sini menggunakan simbol hashtag dan simbol cat. Jadi ingat ya, yang diperkenankan hanya simbol underscore. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan kata kunci atau keyword yang ada pada C++. Contoh, di sini menggunakan break dan return. Nah, ini kan adalah keyword di C++, jadi tidak boleh digunakan. Tapi kalau contoh yang paling bawah ini, INT breakfast, ini benar karena breakfast bukan keyword yang ada di C++. Kemudian yang keenam, sesuaikan penamaan. Jadi kalau kita buat nama variabel, disesuaikan dengan kebutuhan programnya. Jangan sampai orang lain bingung hanya karena kita salah atau asal dalam penamaan variabel. Ya, di sini ada beberapa contoh yang tepat dan kurang tepat. Yang tepat kita lihat di sini adalah INT bilangan bulat, ini tepat ya. Kemudian yang contoh yang kedua, INT bukan bilangan pecahan. Nah, jadi nama variabelnya adalah bukan bilangan pecahan. Nah, ini kurang tepat ya, tidak salah tapi kurang tepat. Ya, sebaiknya tidak digunakan gitu ya. Kalau mau digunakan ya juga nggak masalah, tapi ya saran saya jangan digunakan ya.
Nah, ini adalah bentuk umum penulisan variabel. Diawali dengan tipe data, diikuti nama variabelnya. Kalau pada video pembelajaran kedua, saya penekanannya pada penerapan tipe data, kali ini saya penekanannya pada variabel. Nah, ini contoh deklarasinya. INTA. Maksudnya ini adalah tipe datanya INT, nama variabelnya A. Float P, tipe datanya float, nama variabelnya P, double nilai. Tipe datanya double, nama variabelnya nilai. Char huruf, tipe datanya char, nama variabelnya huruf. Char alamat dalam kurung 20. Ini adalah variabel string ya. Jadi nama variabelnya alamat dengan panjang karakternya adalah 20. Bisa juga kita tuliskan string alamat. Nah, kalau kita menggunakan tipenya string diikuti nama variabel, tidak perlu lagi kita menggunakan jumlah maksimum karakter. Ya, jadi silahkan kalau Anda mau menggunakan string, boleh pakai contoh yang char ini atau pakai variabelnya langsung string. Ya. Kalau kita pakai string, artinya memori itu menyiapkan tempat sebanyak 256 karakter. Jadi range dari string itu adalah 0 sampai 255 karakter. Jadi jumlahnya adalah 256 karakter untuk string maksimal itu ya. Kemudian apabila dalam mendeklarasikan beberapa variabel kita punya variabel dengan tipe yang sama seperti ini, A, B, C. Nah, itu bisa kita jadikan satu seperti ini pendeklarasiannya. INT A, B, C. Atau bisa juga Anda tuliskan seperti ini. Anda bisa juga tuliskan INT A, B, C atau INT A titik koma, INT B titik koma, INT C titik koma. Jadi Anda boleh gunakan penulisan seperti pada baris 1 atau bisa juga penulisan pada baris 2, 3, dan 4 ya. Terserah Anda, mau digabung boleh, mau dipisah sendiri-sendiri juga boleh. Kita kembali ke slide. Ya, selanjutnya kita masuk ke konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, yaitu untuk menyimpan nilai, hanya nilai yang disimpan itu bersifat tetap atau jarang berubah. Nah, kalau kita gunakan konstanta, maka harus didefinisikan terlebih dulu di awal program. Jadi biasanya kalau kita pakai konstanta itu nilainya sudah tersedia. Ya. Kalau variabel biasanya nilainya belum tersedia. Nanti kita inputkan setelah programnya dijalankan. Nah, ada dua cara di dalam mendefinisikan konstanta. Yang pertama dengan menggunakan kata kunci cons dan menggunakan preprocessor directive define. Nah, kita lihat kalau pakai cons. Jadi bentuk umumnya cons diikuti tipe data, diikuti nama konstanta, sama dengan nilai tetapan diakhiri dengan titik koma. Oh, cons double P sama dengan 3,14. Ini nama konstantanya P, tipenya double, nilai ketetapannya 3,14. Nah, biasanya nama konstanta itu huruf besar semua ya, tapi bisa juga gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, kemudian ada lagi cons INT nilai max sama dengan 100. Nama konstantanya nilai max, tipenya INT, nilai tetapannya 100. Cons char mycar sama dengan A. Nama konstantanya mycar, tipenya char, nilainya A. Kemudian const string namaku sama dengan Andi.
Nama konstantanya namaku, tipenya string, nilainya Andi. Ya. Contohnya, nah ini contoh penggunaan cons. Cons string namaku sama dengan Almas Abrar. Jadi nama konstantanya adalah namaku, tipenya string, nilai yang disimpan adalah Almas Abrar. Coba ya. Kita coba di programnya. Terus program sebelumnya. Kita compile. Nah, ini hasilnya ya, muncul namaku Almas Abrar. Sekarang kita lihat penggunaan define. Nah, kalau kita menggunakan define, itu ada kelebihannya pada sisi kecepatan kompilasi. Karena sebelum kompilasi dilakukan, compiler pertama kali mencari simbol preprosesor. Jadi kalau di C++, dia akan mencari dulu simbol preprosesor, baru dia nanti akan melanjutkan mengcompile instruksi-instruksi berikutnya. Tapi yang pertama kali dicari itu adalah yang menggunakan preprosesor. Kita lihat bentuk umum define seperti ini ya. Hashtag define diikuti nama konstanta, diikuti nilai tetapan, titik koma. Jadi di sini berbeda dengan cons ya. Kalau cons tadi dia pakai sama dengan. Kita lihat tadi. Nah, cons diikuti tipe data, diikuti nama konstanta ada sama dengan ya. Tapi kalau define tidak usah pakai sama dengan. Contoh deklarasi hashtag define max 8, artinya nama konstantanya max, nilai tetapannya 8. Dan juga di sini tidak disebutkan tipe datanya. Ya. Kemudian contoh kedua, hashtag define P 3,14, artinya nama konstantanya P, nilainya 3,14. Kemudian contoh ketiga, hashtag define namaku Almas Abrar. Artinya nama konstantanya namaku, nilainya Almas Abrar. Dari sini kita sudah bisa melihat ya, maksudnya kalau contoh yang pertama max 8 ini adalah konstanta bilangan bulat karena tidak menggunakan tanda petik. Kalau contoh kedua adalah konstanta bilangan real. Ya, karena di sini mengandung titik desimal dan tanpa tanda petik. Kemudian kalau contoh yang ketiga adalah konstanta string. Karena di sini menggunakan tanda petik ganda. Ya. Nah, ini contohnya sama seperti contoh cons, kita coba lagi ya. Sekarang kita pakai define. Nah, perhatikan bedanya. Karena dia pakai preprosesor, maka dituliskan di atas main. Ya. Jadi setara dengan hashtag include. Karena dia preprosesor, maka harus dituliskan di atas fungsi main. Nah, compile. Ternyata hasilnya muncul ya. Hasilnya sama dengan tadi kalau kita pakai cons. Ya. Ya. Demikian
penerapan variabel dan konstanta di bahasa program Dev C++. Jadi kalau kita ingin menggunakan variabel, maka bentuk umumnya kita tuliskan dulu tipe datanya, diikuti nama variabelnya, diikuti dengan titik koma. Variabel ada yang numerik maupun ada yang teks atau string. Nah, yang numerik pun juga terbagi, ada yang bilangan bulat, ada yang floating point, ada yang double precision. Kemudian yang variabel teks itu ada yang bersifat karakter tunggal dan ada juga yang bersifat string, lebih dari satu karakter. Diperhatikan juga di dalam penulisan program, harus diawali dengan huruf, tidak boleh mengandung spasi, karakter yang diperkenankan hanya underscore, kemudian jangan menggunakan kata yang ada di keywordnya C++, dan panjangnya bebas, dan menyesuaikan dengan kebutuhan programnya. Nah, kemudian kalau konstanta, berfungsi untuk menyimpan nilai data dan nilainya tetap, jarang berubah, dan biasanya kalau kita gunakan konstanta itu datanya sudah tersedia, tapi kalau variabel itu datanya biasanya belum tersedia, nanti biasanya diinputkan pada saat programnya dijalankan. Nah, untuk pendefinisian konstanta ada dua, kita bisa gunakan cons atau preprocessor define. Kalau kita gunakan cons, kita ketikkan dulu cons, diikuti dengan tipe data, nama konstantanya sama dengan nilai ketetapan diakhiri dengan titik koma. Tapi kalau kita menggunakan define, maka kita harus sertakan preprosesornya ya, hashtag define, dan dituliskan di atas fungsi main karena dia menggunakan preprosesor, jadi setara dengan kalau kita menggunakan hashtag include. Baik, demikian cukup untuk penerapan variabel dan konstanta dalam C++. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.